Halo semuanya, saya Visilius Geraldi Kristiawan, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang 7 tahapan melengkapi legalitas usaha di Indonesia. Yang pertama itu ada mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP para pemilik atau pendiri perusahaan. Para pendiri perusahaan perseroan terbatas harus memiliki NPWP atas nama pemilik perusahaan. Apabila salah satu pemilik saham adalah juga merupakan sebuah badan hukum, PT atau koperasi, maka yang dilampirkan adalah NPWP badan atas nama koperasi pada PT tersebut. Inilah salah satu bentuk nyata keunggulan badan usaha yang berbadan hukum. Sebuah PT atau koperasi bisa punya anak perusahaan dengan mencantumkan nama PT atau koperasi itu sendiri sebagai orang tuanya. Tidak perlu bergantung pada para pemilik dari PT atau koperasi itu sendiri. Yang kedua, menyusun akta pendirian perusahaan atau koperasi, lebih tepatnya di hadapan notaris. Di beberapa kasus bisa juga pendiri tidak perlu berhadapan langsung dengan notaris selama menyiapkan surat kuasa kepada orang yang mewakili para pendiri. Dalam tahap ini, detail mengenai nama perusahaan, daftar pemilik, komposisi saham dari masing-masing pemilik, bidang usaha sesuai KBLI, dan struktur organisasi perlu disampaikan kepada notaris. Khusus badan hukum koperasi, para pendiri perlu mencari informasi mengenai notaris yang bisa melayani pendirian badan hukum koperasi. Hal ini karena tidak semua notaris bisa mengurus pendirian badan hukum koperasi. Format umum akta pendirian PT mengikuti pedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT. Sementara koperasi merujuk pada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkooperasian. Dalam dokumen akta pendirian tersebut tercantum aturan main atau anggaran dasar perusahaan yang mencangkup cara mengambil keputusan strategis, penggantian direksi atau pengurus, pengalihan kepemilikan saham atau keanggotaan untuk koperasi. Yang ketiga, mendaftarkan akta pendirian perusahaan. Pendaftaran ini dilakukan dari notaris ke Kementerian Hukum dan HAM RI untuk kemudian disahkan dengan surat keputusan pengesahan pendirian badan hukum. Pada tahapan ini, para pendiri atau pemilik perusahaan hanya perlu menunggu, karena sepenuhnya proses ini dikerjakan oleh notaris. Selama poin-poin di akta pendirian tidak ada yang bertentangan dengan undang-undang, proses pengesahan ini bisa berlangsung cepat, karena sudah bisa diproses secara online oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Dokumen surat keputusan pengesahan pendirian badan hukum ini biasanya hanya 1-2 lembar, yang menyatakan telah resmi dan sahnya berdirinya sebuah perusahaan yang juga tercatat di Berita Negara, dan di dalamnya juga tercantum daftar nama direksi atau pengurus dan komisaris atau pengawas perusahaan dari PT atau koperasi tersebut. Proses ini memakan hanya beberapa hari selama dokumen-dokumen persyaratan telah lengkap sesuai checklist di atas. Yang keempat, mengurus NPWP atas nama badan usaha. Beberapa notaris atau perusahaan jasa konsultan hukum menyediakan paket layanan sampai ke pengurusan NPWP atas nama badan usaha ini. Namun, jika kita ingin mendirikan PT dengan lebih hemat, bisa saja hanya mengambil paket jasa yang hanya mencakup penyusunan dokumen akta pendirian perusahaan dan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Dengan akta pendirian dan SK pengesahan tersebut, kita bisa mengurus sendiri NPWP atas nama badan usaha ke kantor pelayanan pajak sesuai domisili perusahaan. Setelah mengantongi akta pendirian, SK pengesahan dan NPWP atas nama badan ini, selanjutnya kita bisa ke bank untuk mengurus pembukaan rekening atas nama perusahaan. Hal ini penting sekali untuk mendukung kerjasama bisnis kita dengan investor maupun pembeli besar, apalagi untuk kerjasama perdagangan ekspor-impor
Jarang sekali yang mau bertransaksi dengan sebuah bisnis yang masih menggunakan rekening atas nama perorangan. Yang kelima, mengurus nomor induk berusaha atau NIB sebagai bentuk izin usaha dasar. Untuk tahap ini sendiri, perusahaan dapat mengurus sendiri di online single submission pemerintah. Tapi umumnya perusahaan jasa konsultan hukum juga bisa memberikan layanan sampai dengan pengurusan perizinan dasar berupa nomor induk berusaha atau NIB ini. Untuk beberapa bidang usaha tertentu, khususnya yang terkait dengan perdagangan dan jasa umum, yaitu bidang-bidang usaha yang dulu membutuhkan izin berupa surat izin perdagangan atau SIUP, NIB ini sudah otomatis berfungsi sebagai izin usaha SIUP, angka pengenal impor, angka pengenal ekspor, dan tanda daftar perusahaan. Jadi, jika dulu untuk urusan perizinan dasar perusahaan kita perlu mengurus masing-masing dokumen tersebut di institusi pemerintah yang berbeda-beda pula, sekarang sudah dibuat lebih mudah dan disatukan di prosesnya dengan pengurusan NIB melalui OSS tersebut. Ini adalah upaya konkret pemerintah yang perlu kita apresiasi bersama untuk memudahkan perizinan usaha. Namun demikian, untuk bidang-bidang usaha ya selain perdagangan dan jasa umum, misalnya yang banyak dilakukan oleh UMKM adalah industri pengolahan pangan, jasa penyajian pangan atau catering dan restoran, industri pengelolaan obat atau kosmetik herbal, toko obat-obatan, industri tekstil dan kerajinan, atau toko modern dibutuhkan izin usaha dan komersial tambahan. Maka dari itu dibutuhkan tahapan berikutnya, yaitu pengurusan perizinan lanjutan yang akan kita jelaskan pada nomor 6 ini. Berdasarkan peraturan terbaru PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik, pemerintah telah melakukan terobosan berupa penyederhanaan perizinan usaha yang dipadatkan menjadi suatu dokumen nomor induk berusaha atau NIB. Selain berfungsi sebagai izin usaha dasar seperti yang dijelaskan di atas, memiliki NIB merupakan izin operasional untuk menjalankan aktivitas usaha secara legal dengan diberikan masa tenggang selama 2 tahun untuk suatu perusahaan memenuhi kelengkapan izin usaha atau izin komersial lanjutan yang diperlukan sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Berdasarkan pasal 1 angka 8 PP 24 tahun 2018, izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati atau wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan atau komitmen. Contoh izin usaha itu ada contohnya banyak. Salah satunya adalah izin lokasi, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin lingkungan. Setelah itu contoh izin dari komersial terdiri dari sertifikat PIRT atau dari Dinas Kesehatan, izin edar pangan olahan dari BPOM RI, izin edar kosmetik dari BPOM RI, sertifikat hygiene sanitasi pangan dari kementerian atau Dinas Kesehatan, surat izin penangkapan ikan untuk nelayan. Yang ketujuh, mengurus pendaftaran karyawan tetap ke BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek atau lebih tepatnya disebut BPJS Ketenagakerjaan. Terkait poin 7 ini, tidak sedikit UMKM merasa keberatan dengan tuntutan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya
kepada program asuransi BPJS Kesehatan dan jam sostek, karena beban premi bulanan yang lumayan. Apalagi jika perusahaan harus membayarkan premi asuransi untuk karyawan beserta keluarganya. Tarif premi bulanan BPJS Kesehatan kelas 3 adalah 25.000 per orang, kelas 2 adalah 51.000, dan kelas 1 adalah 80.000. Sementara tarif jam sostek mencakup perlindungan terkait jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Secara total berkisar 7-9% dari gaji pokok karyawan. Adapun tentunya sebelum memenuhi semua kewajiban pendaftaran karyawan ke kedua program asuransi tersebut, pelaku UKM yang ingin go formal seutuhnya tentunya perlu terlebih dahulu menerapkan besaran pengupahan atau gaji yang sesuai dengan upah minimum regional di wilayah operasional masing-masing. Hal ini di satu sisi memang tidak mudah karena dapat memberatkan biaya SDM yang berujung pada keterbatasan perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan dengan harga yang bersaing kepada konsumen. Tapi di sisi lain, jika kita ingin menjadi wirausaha yang bisa menjadi pintu rezeki buat banyak orang, pemenuhan kewajiban pendaftaran BPJS ini dapat saja dijadikan target yang secara bertahap mulai perlahan dipenuhi oleh perusahaan. Sebagai contoh, misalnya saat ini sudah punya 10 karyawan, tapi dari 10 tersebut dapat dipetakan bahwa yang loyal dan punya potensi berkembang bersama perusahaan adalah 3 orang. Bisa saja dari 10 tersebut, 3 dulu yang diangkat sebagai karyawan tetap, diberi gaji sesuai dan atau bahkan di atas UMR, dan kemudian didaftarkan ke kedua program BPJS tersebut. Sekarang petugas BPJS sudah lebih baik dan ramah dengan dunia usaha. Mereka dapat memaklumi kondisi-kondisi sulit perusahaan, khususnya UKM. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa membantu informasi yang saya jelaskan pada video ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.